Kembali di dalam program ESQ Public Speaking Certification bersama saya Coach Randy Yusra. Di dalam program ini, Anda akan mempelajari seperti apa public speaking sesuai standar kompetensi yang dikeluarkan oleh negara dan bagaimana pengalaman ESQ Leadership Center Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam industri training yang lebih dari 20 tahun selalu memberikan pelatihan, selalu melakukan public speaking di berbagai tempat, di berbagai negeri, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, menjadi seorang public speaker, tentu kita perlu memiliki standar, memiliki struktur, dan memiliki tujuan sebagai alat ukur keberhasilan kita. Termasuk di dalam program ini, kita memiliki struktur dan juga panduan. Yang pertama adalah panduan standar kompetensi dari negara. Nah ini, teman-teman, kita akan melihat seperti apa panduan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan keterampilan public speaking. Ada dua kompetensi utama. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan kita dalam membuat naskah pidato atau dalam membuat materi presentasi kita. Atau bahasa teman-teman adalah dalam membuat kontennya. Kompetensi yang kedua adalah bagaimana cara kita melaksanakan public speakingnya. Bagaimana cara kita mendeliver pesannya, bagaimana cara kita berbicara di hadapan umum. Nah, ini adalah kompetensi utama yang disyaratkan oleh negara yang ditulis di dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Namun, tenang saja teman-teman, karena di dalam program ini Anda juga akan mendapatkan added value selain standar yang sudah ditetapkan oleh negara. Anda juga akan mendapatkan pengalaman ESQ Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam dunia public speaking selama ini. Yang sudah dirancang, yang sudah dibuat, yang sudah dirangkum oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian di dalam sebuah ESQ Public Speaking Model. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar pada video ini. Nah, bagaimana ESQ Public Speaking Model? Ada 3 dimensi yang perlu kita perhatikan, kita sadari, dan kita kembangkan. Yang pertama adalah dimensi messenger, kitanya sebagai pembicaranya. Yang kedua adalah dimensi message, pesannya. Bagaimana cara kita membuat pesan dan seperti apa metode kita menyampaikan pesan, itu juga menjadi hal penting berikutnya di dalam ESQ Public Speaking Model. Nah, masing-masing dimensi ini kita perlu kembangkan, kita perlu pelajari. Mari kita lihat dimensi yang pertama, yaitu messenger. Sebagai seorang messenger, sebagai seorang speaker yang menyampaikan pesan, perlu diingat bahwa bukankah kita sebagai manusia memiliki 3 modal utama seperti yang dituliskan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian di dalam bukunya Emotional Spiritual Quotient. Ada 3 modal utama. Ada 3 kecerdasan manusia. Ada 3 area kehidupan kita yang perlu kita sadari dan kita kembangkan, yaitu our body, our mind, and our soul. Kecerdasan intelektual kita, physical, kemudian kecerdasan emosional, mental, mindset kita, dan tentu kecerdasan spiritual, ya, jiwa kita. Nah, ini perlu kita sadari, perlu kita pahami, dan perlu kita kembangkan untuk menjadi seorang messenger,
untuk menjadi seorang public speaker, untuk menjadi seorang yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Oke, setelah Messenger, kita lihat dimensi berikutnya yang penting untuk kita sadari, untuk kita pelajari, untuk kita kembangkan saat kita melakukan public speaking. Yes, karena dalam proses public speaking, komunikasi, maka dimensi ini menjadi sangat penting, pemeran utamanya yaitu message. Karena itulah yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita, bukan? Nah, dalam hal kita menyampaikan message ini, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah message, pesannya itu sendiri kita buat dengan sangat baik, dengan sangat kuat, sehingga dia menjadi strong message yang mampu mempengaruhi pikiran kawan bicara, audiens kita. Mereka terinspirasi dan mereka bergerak. Namun, banyak kesalahan yang terjadi ketika melakukan public speaking adalah pembicara langsung kepada main content. Sementara bisa jadi audiensnya belum begitu siap. Karena itu, di dalam dimensi message ini, sebelum kita menyampaikan strong message, strong content, kita perlu melakukan amazing opening.